mahasiswa yang sedang bekerja di Politeknik ini. Nah, di sini Bu, nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti Ibu merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerjanya seprofesional mungkin. Nah, di sini informasi yang saya dapatkan informasi yang saya dapatkan, insya Allah saya akan menjawab rahasianya. Apakah Ibu bersedia? Ya dok. Nah, kalau boleh tahu siapa nama Tak? Tani dok. Tani. Tinggal di mana? Di Tanah Salapang dok. Salapang. Berapa Ki umur Tak? 20 dok. 20 tahun. Kita apa pekerjaan Tak? Mahasiswa dok. Mahasiswa. Kalau boleh tahu apa keluhan Tak Bu? Sakit telingaku dok. Sakit telinga. Sejak kapan? 2 hari dok. 2 hari. Ini sakit telinga Tak di bagian mana? Kanan dok. Kanan. Yang di bagian kiri? Enggak. Ibu merasa sakit atau tidak? Enggak. Tidak. Kalau boleh tahu kita ada disertai Ki sakit telinga dengan demam? Iya dok. Demam Ki. Sudah berapa hari ini demamnya? Lupa dok. Pak, ini demamnya hilang timbul atau terus-terus? Kita demam kita ini disertai dengan menggigil? Iya dok. Disertai menggigil. Nah Bu, kalau boleh tahu pasnya sakit telinga Tak, sebelumnya Ibu kayak apa yang kita lakukan? Mengkorek telinga Tak? Iya dok. Mengkorek telinga Dik? Iya. Itu menggunakan apa Bu? Cotton bud dok. Cotton bud Dik. Sebelumnya kita di telinga Tak ada kayak keluar cairan? Enggak ada dok. Kayak pasnya korek telinga Tak, kayak ada tai telinga yang banyak di telinga Tak? Ada dok. Kalau boleh tahu kita merasa kayak di telinga Tak berdenging? Enggak dok. Iya Dik. Kita kayak merasa pusing? Tidak dok. Kayak sakit menelan? Enggak dok. Jadi sakit perut Tak, mual Enggak, Dok. muntah? Iya. Jadi bagaimana buang air besar Tak, lancar? Lancar dok. Kalau buang air kecil Tak? Lancar dok. Lancar. Jadi kita sebelumnya sudah pernah sakit seperti ini? Enggak. Tidak Dik. Kita pernah berobat sebelumnya? Enggak pernah dok. Tidak pernah. Bagaimana dengan keluarga Tak? Pernah sakit seperti ini? Enggak dok. Tidak pernah. Bagaimana lingkungan rumah Tak? Bersih atau agak sedikit kotor? Bersih dok. Bersih. Bagaimana di rumah Tak Bu? Pernah kayak melihara binatang, kucing, anjing? Enggak dok. Tidak ada. Kita kalau boleh tahu kita pernah kayak teman Tak punya sakit kayak Ibu? Enggak dok. Tidak pernah. Baik Bu, di sini saya akan meng-cross check kembali tentang gejala yang Ibu berikan kepada saya Dik. Nah, Ibu Rani tinggal di Tanah Salapang, umur 20 tahun, mahasiswa, sakit telinga sejak 2 hari, sakit pada telinga kanan dan tidak pada telinga kiri, disertai demam yang terus-menerus, disertai juga menggigil, dan sering sering mengkorek telinga menggunakan cotton bud. Dan pada telinganya Ibu tidak ada keluar cairan, tidak ada tai telinga yang banyak dan tidak berdenging. Nah, di sini diagnosis sementara saya yaitu otitis eksterna dan otitis media akut. Tetapi saya akan memerlukan pemeriksaan lanjutan di mana nanti mungkin Ibu merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerja seprofesional mungkin. Nah, di sini apakah Ibu bersedia? Iya dok. Apakah Ibu ada pertanyaan atau ingin Tidak, yang ingin tidak dimengerti? Enggak ada dok. Oke, baik.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Ini saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Nah, di sini persiapan alat dan bahan untuk pemeriksaan THT. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu alat TTV, bunsen, betadin, spoid 10 cc, larutan lidokain, oto pneumoskopi, cermin laring, pinset bayonet atau pinset lurus. Ini untuk larutan efedrin 1% dan 2%. Nah, ini untuk air hangat sesuai dengan ini disesuaikan dengan suhu tubuh. Nah, selanjutnya itu ADNO3, spekulum hidung, nah di sini ada serumen Hook and Spoon dan aplikator kapas, handscoon, lampu kepala, alkohol 70% atau alkohol swab, spatel lidah, kapas atau kain kapas steril, handscoon, dan garpu tala. Nah, di sini juga terdapat untuk spekulum telinga. Dan selanjutnya yaitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Nah, di sini saya sudah mencuci tangan dan saya akan menggunakan handscoon. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana di sini saya akan menilai TTV, yaitu tanda vital pada pasien. Nah, di sini saya akan mengukur tekanan darah dari pasien menggunakan tensi. Bapak Ibu, bisa kita buka lengan baju tak? Oke. Nah, di sini tekanan darah dari pasien yaitu dalam batas normal yaitu 120/90. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan suhu, di mana di sini saya menggunakan termometer. Tahu Ibu, bisa kita kasih masuk ini termometer di dalam lengan baju, di dalam ketiak di dalam baju di. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengecek nadi pada pasien. Selagi menunggu pengukuran suhu, di sini saya akan melakukan pengecekan nadi selama 1 menit.
Nah, di sini denyut nadi dari pasien yaitu dalam batas normal, yaitu 70 per menit. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan pernapasan pada pasien. Di sini saya tabik Bu, saya akan menyentuh bagian dada Ibu di tabik di. Bisa kita bernafas. Nah, di sini saya akan menghitung selama 1 menit. Bernafas normal. Nah, di sini pernafasan pada pasien yaitu dalam batas normal. Nah, selanjutnya saya akan melihat tekanan suhu dari pasien. Tapi Bu, bisa kita copot termometer yang tadi saya kasihkan. Nah, di sini pasien dalam batas suhu pasien dalam batas normal yaitu 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya Bu bisa kita memperbaiki terlebih dahulu baju tak dan bisa kita naik ke atas kursi ini. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan di bagian telinga pasien. Di sini saya akan menginspeksi dan mempalpasi bagian telinga pasien. Bu bisa kita buka terlebih dahulu jilbab tak. Nah, di sini saya duduk berhadapan dengan pasien. Nah, selanjutnya di sini seolah-olah pasien telah membuka kerudungnya. Nah, di sini saya akan menginspeksi di bagian telinga pasien apakah terdapat tanda-tanda radang, terdapat cairan yang keluar dari telinga pasien dan terdapat perforasi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mempalpasi di bagian depan telinga pasien, di mana di sini saya menggunakan jari telunjuk saya, tabik Ibu. Di sini untuk mengetahui apakah terdapat benjolan atau massa pada pasien dan apakah pasien terdapat nyeri tangan, tabik Ibu. Apakah terasa sakit? Tidak, Dok. Tidak, Dik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mempalpasi di bagian belakang telinga pasien. Nah, di sini tabik Bu. Nah, di sini juga untuk menilai terdapat apakah ada massa dan benjolan dan serta nyeri tekan, tabik Bu. Apakah kita rasa sakit? Tidak, Dok. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memeriksa di bagian auricula pada pasien, di mana di sini saya akan menarik bagian auricula pasien untuk mengetahui apakah pasien mengalami nyeri tekan atau tidak. Tabik Bu, apakah kita merasa nyeri? Tidak, Dok. Nah, saya akan memeriksa di bagian sebelah kiri telinga pasien, seperti saya melakukan di telinga sebelah kanan, yaitu menginspeksi dan mempalpasi bagian telinga pasien. Yang telinga pasien dari depan ke belakang. Dan di sini dalam pemeriksaan ini pasien dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan otoskopi. Nah, di sini pemeriksaan otoskopi, alat yang saya gunakan tuh lampu kepala dan otoskop. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memilih spekulum telinga yang ingin saya periksa. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menyorotkan lampu di bagian liang telinga pasien. Nah, di sini bertujuan untuk menilai apakah di meatus acusticus externa terdapat tanda-tanda hiperemis, tanda-tanda peradangan, hiperemis dan perforasi, atau terdapat sekret yang berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu saya meletakkan otoskop di bagian liang telinga pasien. Nah, di sini bertujuan untuk melihat membrana timpani pada pasien. Nah, di sini normalnya membrana timpani itu berbentuk seperti mutiara. Nah, di sini juga untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda radang, hiperemis, perforasi dan terdapat sekret yang berlebihan. Nah, selanjutnya
ketika saya telah selesai melakukan pemeriksaan endoskopi, saya akan menyimpan alat saya ke tempat semula. Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi pada hidung pasien. Nah, di sini saya duduk sejajar dengan pasien. Tapi Bu, bisa kita buka maskerta terlebih dahulu, Dik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita hadap ke sini sedikit. Nah, di sini saya akan menginspeksi di bagian hidung pasien, apakah terdapat sekret yang keluar dari lubang hidung pasien, apakah terlihat adanya kepucatan atau icterus, dan terdapat perforasi dan tanda-tanda radang pada hidung pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mempalpasi dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari saya. Tapi Bu. Nah, di sini untuk mengetahui apakah terdapat massa atau benjolan pada hidung pasien dan apakah terdapat gravitasi atau dislokasi pada hidung si pasien. Nah, di sini juga kita akan memeriksa di bagian supraorbita pada pasien, di bagian pipi pada pasien. Di sini untuk mengetahui apakah terdapat gravitasi atau massa serta benjolan pada pasien dan dislokasi pada hidung pasien. Nah, di sini dalam pemeriksaan ini pasien dalam batas normal. Nah, baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan rinoskopi anterior. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu lampu kepala dan spekulum hidung. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memilih spekulum hidung yang ingin saya gunakan kepada pasien. Nah, selanjutnya saya di sini duduk berhadapan dengan pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memasukkan spekulum yang saya tadi pilih di dalam liang hidung pasien. Nah, di sini jari telunjuk saya berada di atas hidung pasien bertujuan untuk memfiksasi hidung pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membuka hidung pasien. Nah, selanjutnya saya akan menyorot dengan lampu kepala di bagian hidung si pasien. Nah, di sini bertujuan untuk melihat dasar hidung pada pasien, congka, superior, inferior, dan medius pada pasien, meatus dan septum nasi pada pasien. Nah, di sini untuk menilai warna dan mukosa pada hidung pasien atau terdapat benda asing pada hidung pasien. Nah, selanjutnya yaitu hal yang pertama kali kita lihat pada pemeriksaan ini yaitu congka inferior. Nah, ketika kita ingin melihat congka superior dan medius, kita meminta pasien untuk mendongak ke atas. Nah, di sini baru bisa terlihat congka superior dan medius. Nah, selanjutnya yaitu di sini juga pada pemeriksaan ini juga bisa melihat fenomena palatum mole. Nah, di sini selanjutnya untuk melihat fenomena palatum mole itu kita meminta pasien untuk bilang I. Nah, ketika pasien bilang I, kita melihat palatum mole tersebut, palatum mole pada pasien. Nah, di sini fenomena palatum mole bernilai negatif ketika terdapat massa di nasofaring. Nah, di sini menyebabkan terganggunya pergerakan pada palatum mole atau terdapat kelumpuhan pada otot-otot levator dan tensor veli platini pada pasien. Nah, selanjutnya di sini dalam pemeriksaan ini pasien dalam batas normal.
Nah, bismillah, di sini selanjutnya yaitu pemeriksaan rinoskopi posterior. Nah, di sini sebelumnya alat yang saya gunakan yaitu kaca nasofaring, pemanas, spatel, dan lampu kepala. Nah, selanjutnya yaitu saya akan di sini duduk berhadapan dengan pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta pasien untuk duduk tegak dan rileks serta bernafas melalui hidung. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemanasan di bagian kaca nasofaring yang ingin saya gunakan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta pasien untuk membuka mulutnya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menggunakan spatel untuk menekan di bagian lidah pasien, yaitu antara 1/3 di bagian 1/3 dorsal pada lidah pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memasukkan kaca yang tadi saya panaskan. Sebelum saya memasukkan kaca tersebut pada mulut pasien, yaitu saya akan mengetes terlebih dahulu ke tangan saya apakah panas tersebut tidak bisa masuk di dalam mulut pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memasukkan kaca tersebut di dalam mulut pasien dengan kaca menghadap ke atas. Nah, selanjutnya saya akan menyorot kaca tersebut itu menggunakan lampu kepala. Nah, di sini bertujuan untuk melihat ujung dari septum di bagian belakang septum nasi pada pasien dan ujung belakang konka superior, inferior, dan medius pada pasien. Apakah apakah terdapat sekret yang mengalir pada meatus pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat di bagian lateral pada pasien, yaitu nasofaring, ostium tuba, dan tuba tubarius pada pasien, dan fossa rosen muleri. Nah, selanjutnya di sini kita melihat di dalam mulut pasien. Nah, di sini selanjutnya ketika setelah selesai melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior, saya akan menyimpan alat-alat yang saya gunakan. Nah, di sini interpretasi pada pasien yaitu dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan faringoskopi. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu spatel dan lampu kepala. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya duduk berhadapan dengan pasien dan meminta pasien untuk duduk tegak dan rileks serta bernafas melalui hidung. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menyuruh pasien untuk membuka mulut pasien dan di sini saya akan menekan lidah pasien itu menggunakan spatel. Nah, di sini kita melihat selanjutnya saya akan menyorot di bagian mulut pasien, yaitu untuk melihat bagian kapung oris pada pasien sampai ke orofaring pada pasien. Apakah terdapat tanda-tanda radang atau terdapat tanda-tanda radang terdapat tanda-tanda radang pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu di sini sebelumnya di sini saya sudah menggunakan sarung tangan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mempalpasi di bagian daerah bukal mukosa pada pasien, dasar lidah pasien, dan di bagian daerah palatum pada pasien. Nah, di sini untuk mengetahui apakah terdapat massa atau benjolan pada organ tersebut. Nah, di sini dalam pemeriksaan ini pasien dalam batas normal.
Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan laringoskopi indirect. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu lampu kepala, handscone, kaca steril, pemanas dan kaca laring. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya duduk berhadapan dengan pasien. Nah, di sini saya meminta pasien untuk duduk tegak, rileks dan bernafas normal. Nah, selanjutnya yaitu sebelumnya itu saya sudah mencuci tangan dan menggunakan handscone. Nah, selanjutnya yaitu saya meminta pasien untuk membuka mulut pasien dan saya akan meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan saya akan menjepit lidah pasien dengan menggunakan kaset steril. Selanjutnya yaitu saya akan memasukkan kaca laring ke dalam mulut pasien. Sebelumnya kaca laring tersebut sudah dipanaskan dengan pemanas dan bertujuan untuk agar kacanya tidak berembun. Nah, selanjutnya itu saya akan memasukkan kaca laring ke dalam mulut pasien hingga struktur hipofaring pada pasien terlihat, yaitu epiglottis vallecula, pelika epiglottica, pelika ventricularis, pelika vocalis, fossa piriformis dan arytenoid. Nah, di sini untuk menilai mobilitas pelika vokalis. Nah, di sini untuk menilai mobilitas pelika vokalis, saya meminta pasien untuk bilang I dan saya akan melihat pada pelika vokalis pasien. Nah, di sini juga pada pemeriksaan ini ketika saya telah memasukkan kaca ke dalam mulut pasien, kaca laring pada mulut pasien dan juga saya memfokuskan dan menyorot lampu senter kepala saya ke dalam mulut pasien, lebih tepatnya di bagian kaca laring. Nah, di sini dalam pemeriksaan ini pasien dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan tes pendengaran pada pasien, yaitu tes bisik, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk duduk dengan membelakangi saya. Tapi Bu, bisa kita duduk menghadap ke belakang? Ya, nah, di sini saya akan meminta pasien menutup salah satu dari telinga pasien menggunakan kapas yang telinga yang tidak diperiksa. Nah, di sini saya meminta pasien untuk menutup telinga sebelah kiri. Tapi Bu, bisa kita tutup dengan menggunakan kapas ini. Bisa kita buka jilbab tadi. Nah, di sini saya menggunakan bantuan tangan saya juga untuk menutup telinga pada pasien. Nah, di sini nanti kalau Ibu, nanti saya akan mengucapkan beberapa kata. Nanti Ibu ulangi apa yang saya ucapkan Nah, di sini Pak pemeriksa dalam ruang yang sunyi, tidak banyak suara-suara, dan di sini seolah-olah saya sudah duduk berjarak 6 meter dari pasien. Nah, baik, saya ulangi, saya tidak menggunakan jari tangan saya untuk membantu pasien untuk menutup telinganya. Dan tadi saya sudah memberikan kapas untuk pasien. Nah, di sini telinga yang akan diperiksa yaitu di sebelah kanan. Bu, nanti saya memberikan Ibu kata. Ibu nanti ulang di ya. Nah, di sini saya akan saya akan menoleh ke sisi berlawanan pada telinga
Baik Bu, saya mulai di mata, telinga, kaki, meja. Nah, baik. Di sini pada telinga kanan pasien dalam batas normal, pasien bisa menyebutkan kata dengan kata dari pemeriksa dengan jarak 6 meter. Ketika pasien tidak bisa mendengarkan ucapan kata dari pemeriksa dalam jarak 5 meter, maka nanti pemeriksa akan maju 1 langkah dan berjarak 5 meter. Dan selanjutnya jika pasien tidak bisa mendengar kata yang disampaikan oleh pemeriksa. Nah, Bu, bisa kita kembali tutup telinga sebelah kanan tak? Nah, di sini sekarang saya akan memeriksa di bagian telinga sebelah kiri pasien, dan saya akan menoleh secara berlawanan untuk memeriksa berlawanan dengan telinga yang akan diperiksa pada pasien. Bu, nanti saya akan memberikan kata, Ibu mengulangi di apa yang saya bicara. Nah, di sini saya berjarak 6 meter dengan pasien. Sapi, kursi, meja, batu, baju. Nah, baik, dari hasil tes pada pendengaran, tes bisik pada telinga kiri pasien dalam batas normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Garputala, yaitu yang pertama pemeriksaan garis pendengaran. Nah, sini alat yang saya gunakan yaitu Garputala. Nah, di sini saya duduk berhadapan dengan pasien. Tapi bisa kita perbaiki dulu tadi. Nah, baik. Nah, di sini saya akan membunyikan Garputala dari frekuensi rendah ke tinggi. Nah, di sini saya akan meletakkan di bagian depan, di bagian dekat telinga pasien dengan jarak 2,5 cm sampai 3 cm. Nah, selanjutnya nanti saya akan meminta pasien jika mendengar suara Garputala, ya pasien akan mengangkat tangan. Nah, di sini saya yang pertama, saya akan memeriksa di bagian telinga kanan pada pasien. Nah, di sini kita yang pertama itu frekuensi 288 Hz. Nanti kita angkat tangan Ibu ketika Ibu mendengarkan bunyi Garputala. Nah, di sini pasien mendengar bunyi Garputala di frekuensi 288 Hz. Nah, selanjutnya yaitu saya akan ke frekuensi selanjutnya, yaitu 341 Hz. Di sini pasien juga mendengar bunyi Garputala di frekuensi 341 Hz. Selanjutnya yaitu di frekuensi 426 Hz. Di sini pasien juga mendengar di frekuensi 426 Hz. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir frekuensi 512 Hz. Nah, di sini pasien juga mendengar di frekuensi 512 Hz. Nah, di sini interpretasi dari telinga kanan pasien yaitu normal, dan selanjutnya pada telinga sebelah kiri pasien saya akan memeriksa seperti di sebelah kanan pasien, di mana di sini saya akan memulai dari frekuensi terendah sampainya yang tertinggi. Nanti kita jika mendengar di Ibu seperti yang tadi. Di sini saya akan memberikan di sini seperti yang tadi di sebelah sebelah telinga kanan pasien saya akan meletakkannya di 2,5 cm sampai 3 cm. Nah, di sini tadi pasien mendengar Garputala di frekuensi 288 Hz. Selanjutnya yaitu di frekuensi 341. Di sini pasien juga mendengar di frekuensi 341. Selanjutnya di frekuensi 426 Hz.
pasien juga mendengar di frekuensi 426 Hz dan yang terakhir di frekuensi 512 Hz. Nah, di sini pasien bisa mendengar di semua frekuensi pada garpu tala. Jadi, interpretasi dari telinga pasien yaitu dalam batas normal. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan Rino. Nah, di sini saya menggunakan yaitu garpu tala di frekuensi 512 Hz. Nah, di sini saya akan meminta pasien, di sini saya akan meletakkan garpu tala yang saya telah bunyikan di planum mastoid pada pasien, yaitu di belakang telinga pasien. Di sini untuk menilai hentaran tulang yang nanti untuk menilai koklea. Dan selanjutnya ketika pasien sudah tidak bisa mendengar bunyi pada garpu tala, pasien akan mengangkat tangannya dan saya nanti akan meletakkannya kembali di bagian depan telinga pasien dengan jarak 2,5 atau sampai 3 cm. Nah, di sini saya duduk berhadapan dengan pasien. Bu, nanti saya akan meletakkan ini, saya membunyikan ini dan meletakkannya di bagian telinga Ibu. Nanti ketika sudah Ibu tidak mendengar suara dari garpu tala ini, Ibu bisa mengangkat tangan, Di. Iya, Dok. Baik, kita mulai, Di. Kita masih dengar? Masih, Dok. Baik, di sini interpretasi dari pasien dari telinga kanan pasien dalam batas normal. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan di sebelah kiri telinga pasien dengan cara yang sama di telinga sebelah kanan. Kita masih dengar? Kita masih dengar, Bu? Iya, Dok. Nah, di sini juga pasien di telinga kiri pasien dalam batas normal, di mana di sini kita setelah kita meletakkan garpu tala di bagian planum mastoid pada pasien, yaitu untuk menilai koklea pada pasien dan hantaran tulang yang untuk menilai koklea, dan saya meletakkannya di bagian depan telinga pasien sekitar jarak 2,5 sampai 3 cm itu untuk menilai hantaran udara yang untuk menilai telinga luar dan telinga tengah dari pasien. Dan di sini interpretasi pada tes Rino pada pasien yaitu dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan Weber, di mana di sini saya menggunakan garpu tala frekuensi 512 Hz. Nah, baik, di sini saya akan membunyikan garpu tala. Nanti saya akan meletakkannya di bagian dahi atau vertex pada pasien. Nah, di sini nanti saya akan meminta pasien apakah pasien mendengarkan dengan frekuensi yang sama telinga kanan dan telinga kiri, apakah hanya sebelah sisi saja yang mendengarnya lebih jelas. Nah, baik, selanjutnya Bu, nanti saya akan meletakkan garpu tala ini di bagian, entah di bagian dahi Ibu, di bagian sini dan di bagian kepala Ibu. Nanti Ibu mendengarkan apakah Ibu mendengarkan dengan suara yang sama di kedua telinganya Ibu, atau hanya bagian sebelah sisi saja yang lebih jelas Ibu mendengar suara dari garpu tala ini, Di. Nah, baik, saya akan mulai, Di. Kita dengar? Iya, Dok. Dengar. Di kedua telinganya Ibu? Iya. Baik, saya ulangi, Di. Kita
kita dengar di kedua telinganya Ibu. Iya dok. Nah, baik, di sini pasien mendengarkan dengan jelas di kedua telinga pasien. Nah, di sini tidak terdapat kelainan tuli konduktif dan tuli sensori neural. Nah, di sini interpretasi dari pasien yaitu dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tes wabah. Nah, di sini garpu tala yang saya gunakan yaitu frekuensi 512 Hz. Nah, di sini saya berduduk berhadapan dengan pasien. Nah, di sini nanti saya akan meminta pasien untuk mengangkat jempolnya ketika pasien mendengar suara di suara yang terdengar dari garpu tala tersebut dan menggoyangkan tangan ketika pasien sudah tidak mendengarkannya lagi, mendengarkan bunyi dari garpu tala tersebut. Nah, selanjutnya ketika saya sudah menempelkan, di sini saya nanti akan menempelkan di bagian tulang pelanu mastoid pada pasien. Ketika pasien sudah tidak mendengarkan lagi bunyi dari garpu tala tersebut, saya akan menempelkannya di bagian tulang pelanu mastoid saya. Nah, selanjutnya ketika sudah dari pasien ke pemeriksa dan nanti akan diulang dari pemeriksa ke pasien. Nah, baik, saya mulai. Bu, nanti saya akan meletakkan garpu tala tersebut di bagian belakang telinganya Ibu. Nanti ketika Ibu mendengar suara dari garpu tala ini, Ibu mengangkat jempol dan ketika sudah hilang, Ibu bisa melambaikan tangan di. Baik, saya mulai. Di sini saya akan memeriksa di bagian telinga kiri pasien. Kita dengar, Ki. Baik. Nah, selanjutnya saya akan mengulangi pemeriksaan tersebut, tetapi dari pemeriksa ke pasien. Saya akan menempelkannya di bagian telinga, di bagian pelanu mastoid pemeriksa. Nah, baik, pada telinga pasien sebelah kanan, di sini ketika pasien sudah tidak bisa mendengar bunyi dari garpu tala dan saya akan menempelkannya di bagian pelanu saya dan saya juga tidak bisa mendengar bunyi garpu tala tersebut, maka telinga sebelah kiri pasien dalam batas normal. Dan selanjutnya yaitu saya akan memeriksanya di bagian sebelah kiri telinga pasien. Seperti halnya saya memeriksa di bagian sebelah telinga kanan pasien. Seperti tadi Ibu. Baik, di sini saya akan melakukannya kembali, tetapi dari pemeriksa ke pasien. Nah, baik, di sini pasien juga tidak ketika pasien tidak mendengar dan saya juga tidak mendengar, dan ketika saya sudah tidak mendengar bunyi dari garpu tala tersebut dan pasien, setelah saya meletakkan di telinga pasien dan pasien juga tidak bisa mendengar, di sini interpretasi dari tes swabah ini
dari pasien dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan tes Bing, di mana di sini saya menggunakan garis putara yaitu frekuensi 512 Hz. Nah, di sini saya akan meletakkan garis putara ini di bagian plano mastoid dari pasien. Nah, di sini saya duduk berhadapan dengan pasien. Bu, nanti ketika Ibu mendengarkan suara ini, Ibu angkat tangan menggunakan kasih saja jempol. Saya mulai di sini, nanti saya akan meletakkannya di belakang telinganya Ibu. Kita dengar, kita tutup, lepas, tutup, lepas. Kita lebih mendengar pada saat tertutup telinga Ibu atau pas ketika Ibu tidak menutup telinganya Ibu. Pas tertutup, Bu. Coba ulangi, Bu. Pas tertutup. Pas tertutup pada telinganya Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama di bagian telinga sebelah kiri pasien. Tutup dan mata, buka. Tutup, buka. Ibu mendengarnya pada saat tertutup telinga Ibu atau pada saat terbuka? Tertutup, Dok. Nah, baik, di sini interpretasi dari pasien yaitu dalam batas normal. Kenapa? Ketika pasien di sini interpretasi normal yaitu ketika pasien menutup telinga pasien lebih mendengar bunyi dari garis putara. Jadi pasien di sini dalam batas normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan vestibular atau pemeriksaan keseimbangan. Nah, di sini yang pertama yaitu pemeriksaan head shake nystagmus atau HSN. Nah, selanjutnya di sini saya sebelumnya sudah mencuci tangan dan sebelumnya sudah info konsen kepada pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya di sini duduk berhadapan dengan pasien dan selanjutnya saya meminta pasien untuk menundukkan kepala sekitar 30 derajat dan selanjutnya yaitu dengan mata terbuka, dan selanjutnya saya akan memegang kepala pasien dan menggoyangkan ke kanan dan ke kiri dengan secepat mungkin selama 30 detik. Nah, di sini hasil interpretasi dari pemeriksaan ini ketika nystagmus horizontal ke arah sehat pada beberapa menit pertama, dan interpretasi kedua ketika nystagmus horizontal ke arah lesi pada menit ke 20 detik setelah head shake, dan selanjutnya itu HSN berkolerasi dengan vestibular perifer. Nah, di sini pada pemeriksaan keseimbangan head shake nystagmus pada pasien yaitu dalam batas normal. Selanjutnya yaitu saya akan memeriksa dinamik visual acuity pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu di sini alat yang saya gunakan yaitu Snellen chart, di mana di sini saya nanti akan meminta pasien untuk membaca Snellen chart, dan selanjutnya saya akan meminta pasien membaca Snellen chart, dan saya akan melihat sampai huruf keberapa dan pada garis keberapa pasien bisa membaca Snellen chart. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta pasien, di sini saya duduk berhadapan dengan pasien untuk meminta pasien untuk menundukkan kepala sekitar 30 derajat dan menggoyangkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri selama 30 detik.
Nah, di sini menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri seperti tes head shake sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta kembali ke pasien untuk membaca Snellen chart. Dan di sini saya akan melihat sampai huruf keberapa dan garis keberapa pasien bisa membaca Snellen chart tersebut. Nah, di sini saya akan membandingkan hasil dari membaca pasien sebelum digoyangkan kepala dan setelah digoyangkan kepala pada pembacaan Snellen chart. Nah, di sini ketika pasien kehilangan membaca lebih dari 2 garis, maka pasien mengalami hipofungsi vestibular bilateral. Tetapi pada pemeriksaan dinamik visual acuity pada pasien dalam batas normal. Baik, bismillah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan head thrust. Nah, di sini atau head impulse. Nah, di sini saya akan duduk berhadapan dengan pasien. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan ini, saya sudah inform konsen kepada pasien dan mencuci tangan. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada pasien atau tidak. Nah, selanjutnya di sini saya meminta pasien untuk menundukkan kepalanya sekitar 30 derajat dan meminta pasien untuk menoleh ke lateral sekitar 15-30 derajat. Nah, tetapi mata pasien akan berfokus ke satu titik, di mana saya di sini nanti akan meminta pasien untuk melihat hidung saya. Ketika pasien menoleh menoleh ke lateral, tetapi pasien saya meminta melihat ke hidung saya, dan saya akan menyuruh pasien untuk mengembalikan secepat mungkin kepalanya ke posisi awal kepala pasien. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan melihat apakah adanya gerakan sakadik pada mata pasien mengakibatkan penurunan fiksasi visual pada pemeriksaan ini. Nah, di sini ketika terjadi penurunan berkurangnya fiksasi pada mata pasien, itu akan mengakibatkan penurunannya fungsi kanalis semicircularis ipsilateral atau sisi lesi. Nah, tetapi pada pemeriksaan head thrust pada pasien dalam batas normal. Baik, bismillah. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan tes Rambert. Nah, di mana di sini saya akan meminta pasien untuk berdiri tegak lurus. Nah, selanjutnya saya meminta pasien untuk menyilangkan tangannya di bagian dada, dan pasien akan berdiri selama 30 detik. Nah, setelah itu pasien berdiri 30 detik dengan menyilangkan tangannya di bagian dada, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menutup mata pasien dan berdiri tegak lurus dan menyilang kedua tangannya di bagian dada, dan dan saya akan memberi pasien akan menutup mata dan berdiri tegak serta menyilangkan kedua tangannya itu selama 30 detik. Nah, di sini saya akan membandingkan apakah pasien bisa menjaga keseimbangannya ketika berdiri tegak lurus dengan tangan menyilang ke dada, dan pada waktu membuka mata, dan saya akan melihat juga pada ketika pasien menutup matanya, apakah pasien bisa menjaga keseimbangannya pada saat menutup mata. Nah, di sini interpretasinya ketika pasien bernilai negatif, ketika pasien tidak bisa menyeimbangkan kedua
menyeimbangkan badannya dan bernilai positif ketika pasien bisa maaf, saya ulangi interpretasinya itu ketika pasien positif itu pasien tidak bisa menyeimbangkan badannya ketika saya menyuruhkan pasien berdiri tegak lurus dan menutup matanya, dan bernilai negatif pasien bisa menjaga keseimbangan badannya pada waktu saya menyuruhkan pasien untuk menutup matanya. Nah, di sini pada tes Rambert pada pasien yaitu pasien dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan gaya hidup pada pasien, yaitu di sini saya menggunakan alkohol 70%. Nah, di sini saya nanti akan meletakkannya di depan hidung pasien, di mana yang jaraknya 20 sampai 30 cm dari hidung pasien. Nah, dan di sini saya nanti akan meletakkannya dari mid sternum. Nah, selanjutnya saya nanti akan menutup mata pasien, meminta pasien untuk menutup mata dan menutup salah satu hidung pasien yang tidak diperiksa. Nah, selanjutnya di sini baik, kita akan mulai. Bu, bisa kita lepas terlebih dahulu masker, bisa kita tutup mata dan menutup sebelah kiri hidung tadi. Di sini saya akan meletakkannya di bagian depan pasien dengan jarak 20 sampai 30 cm. Nah, di sini saya akan melakukannya di bagian mid sternum. Oke, Bu, bisa kita cium? 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 Nah, baik. Di sini saya akan melakukan hal yang saya memeriksa di bagian kiri hidung pasien dengan cara seperti saya memeriksa di bagian hidung sebelah kanan pasien. Bisa kita tutup kembali hidung sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini saya akan meletakkan jarak 20 sampai 30 cm. Bisa kita cium, Bu? Iya dong. Bisa kita cium? Iya. Bisa kita cium? Iya. Bisa kita cium? Iya. Bisa kita cium, Bu? Bisa. Bisa kita cium? Bisa dong. Bisa kita cium? Iya. Nah, di sini dalam pemeriksaan ini juga pasien saya meminta untuk menutup matanya. Nah, selanjutnya di sini interpretasinya ketika normositik, di mana pasien bisa menghirup mencium bau lebih dari 10 cm, dan hiposmik ketika pasien hanya bisa mencium 0 sampai 10 cm, dan isomik atau tidak bisa mencium sama sekali bau yang saya berikan. Tetapi di sini pasien bisa mencium dari jarak 20 sampai 30. Jadi interpretasi dari pasien yaitu dalam batas normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan pengecapan. Di mana di sini saya akan menggunakan yaitu menggunakan alat, di mana yang pertama yaitu rasa asin, rasa manis, rasa pahit, dan rasa asam. Nah, di sini saya meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya pasien dan saya meminta untuk menutupkan mata pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan yang pertama yaitu di rasa manis, di mana saya akan meletakkannya di bagian depan pada pasien. Apakah pasien bisa merasakannya atau tidak? Di sini saya menggunakan aplikator kapas. Ibu bisa kita julurkan lidah tak? Bisa. Nanti saya akan meletakkan rasa, di mana di sini nanti ibu bilang ini rasa apa di? Di sini saya meletakkannya di bagian
lidah pasien. Kita rasakan Iya dok. apa? Manis. Nah, di sini rasa manis saya meletakkannya di bagian depan lidah pasien. Selanjutnya yaitu saya meletakkannya di bagian tepi lidah pasien. Baik Bu, bisa kita judulkan di data. Apa kita rasakan? Langsung dok. Iya, di sini Ibu bisa merasakan rasa asam dari rasa asam di lidahnya pasien, di lidah pasien. Di sini saya meletakkannya di sebelah kiri dan sebelah di bagian tepi kanan kiri dari pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meletakkannya di bagian belakang lidah pasien. Ibu kita bisa luruskan, bisa kita rasa Iya dok. apa? Pahit dok. Nah, baik, di sini rasa pahit saya akan meletakkannya di bagian belakang pada pasien. Selanjutnya yang terakhir saya akan meletakkannya di bagian depan dan bagian tepi pada pasien. Oke, Bu, bisa kita lihat lidahnya. Apa yang kita rasakan? Asin dok. Nah, di sini pasien bisa merasakan asin. Di sini saya meletakkannya di bagian depan dan bagian tepi dari lidah pasien. Nah, di sini interpretasi yang saya dapatkan yaitu pasien dalam batas normal. Baik, di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Bu, di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Nah, Bu, saya pucat mata lagi. Anjing. Baik, di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Baik Bu, di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Nanti Ibu rapikan dulu terlebih dahulu baju tak. Dan saya akan tinggal cuci tangan terlebih dahulu di. Iya dok. Nah, di sini saya akan membuka handscoon dan membuangnya di tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah. Nah, baik Bu, tadi saya telah melakukan pemeriksaan fisik. Nah, di sini saya mendiagnosis Ibu yaitu artritis media akut. Nah, di mana nanti Ibu jangan khawatir, saya akan meresepkan obat. Nah, nanti Ibu bisa membelinya di klinik di apotek terdekat. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan atau ingin yang Ibu kurang mengerti? Tidak dok. Oke, terima kasih. Tidak dok.